Siska sedang duduk di meja belajarnya, menulis esai untuk mata kuliah sosial kewarganegaraan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela membuat kamar kosnya menjadi hangat dan nyaman. Dia merasa tenang dan fokus, meskipun pikirannya terus berpindah-pindah antara tugas akademis dan kehidupan sehari-hari. Pada pukul 2:30 sore, pintu kamar kosnya terbuka dengan suara yang tenang. Siska menoleh dan terkejut melihat Raihan, teman lama keluarganya, yang berdiri di depan pintu dengan senyum lebar di wajahnya. Raihan adalah saudara kandung ibunya, dan mereka jarang bertemu karena Raihan tinggal di kota besar untuk bekerja. "Maaf, aku tidak sengaja mengganggu," kata Raihan dengan nada yang santai. Dia memasuki kamar kos Siska dengan langkah cepat dan duduk di tepi kasurnya. "Aku baru saja pulang dari kantor dan ingin sekedar berkunjung." Siska tersenyum, merasa sedikit canggung karena perbedaan status sosial. "Tidak apa-apa, Raihan. Aku sedang belajar. Apakah ada yang bisa aku bantu?" Raihan menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin sekedar berbicara denganmu. Sudah lama tidak bertemu." Siska mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman dengan perbedaan status sosial mereka. Raihan adalah salah satu dari paling kaya dan sukses di kota tersebut, sementara dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru saja memulai karirnya. Namun, Raihan tampak tidak memperhatikan hal tersebut. Dia hanya tersenyum dan mulai berbicara dengan santai. Perbincangan awal. "Bagaimana kabarmu, Siska?" tanyanya dengan nada yang lembut. Siska tersenyum lebar. "Baik-baik saja, Raihan. Aku sedang belajar dan menikmati kehidupan di kampus." Raihan mengangguk, menunjukkan minatnya. "Itu bagus. Aku senang mendengarmu. Kau selalu ceria dan penuh semangat." Siska merasa sedikit terkejut oleh komentar Raihan. Dia tidak terbiasa mendengar kata-kata seperti itu dari orang yang jauh lebih tua dan sukses darinya. "Terima kasih, Raihan. Aku juga senang mendengarmu." Raihan tersenyum, kemudian dia memandang Siska dengan tatapan yang penuh perhatian. "Kau tahu, Siska, aku selalu menghargai kecerdasanmu. Kau selalu menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarku." Siska merasa wajahnya memanas. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. "Terima kasih, Raihan. Aku tidak tahu harus bilang apa." Raihan tertawa ringan. "Tidak apa-apa, Siska. Kita hanya berbicara. Aku tidak memaksakan apa-apa." Ketegangan mulai muncul. Sementara mereka berbicara, Siska merasa semakin nyaman. Raihan memiliki cara yang unik untuk membuat orang merasa dihargai dan dihormati. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami apa yang dia katakan. Siska merasa seperti dia tidak lagi seorang mahasiswa biasa, tetapi lebih dari itu. "Bagaimana denganmu, Raihan?" tanyanya, merasa ingin mengetahui lebih banyak tentang pria yang sedang duduk di depannya. Raihan tersenyum, kemudian dia mengangkat kopi yang dia bawa dari kantornya. "Baik-baik saja, Siska. Aku sedang sibuk dengan proyek baru, tapi aku merasa senang bisa berkunjung ke kampusmu." Siska tersenyum, merasa senang mendengar itu. Dia merasa Raihan tidak hanya seorang teman lama keluarganya, tetapi juga seorang pria yang sukses dan berdedikasi. "Itu bagus, Raihan. Semoga berhasil." Raihan mengangguk, kemudian dia memandang Siska dengan tatapan yang penuh perhatian. "Aku yakin akan berhasil. Aku hanya ingin sekedar berkata terima kasih kepadamu, Siska. Kau selalu menjadi inspirasi bagi aku." Siska merasa wajahnya memanas sekali lagi. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. "Terima kasih, Raihan. Aku tidak tahu harus bilang apa." Raihan tersenyum, kemudian dia mengambil tangan Siska dengan lembut. "Tidak apa-apa, Siska. Kita hanya berbicara. Aku tidak memaksakan apa-apa." Siska merasa jantungnya berdebar. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. Dia merasa seperti dia tidak lagi seorang mahasiswa biasa, tetapi lebih dari itu. Perasaan yang tumbuh. Sementara mereka duduk bersama, Siska merasa semakin nyaman. Raihan memiliki cara yang unik untuk membuat orang merasa dihargai dan dihormati. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami apa yang dia katakan. Siska merasa seperti dia tidak lagi seorang mahasiswa biasa, tetapi lebih dari itu.
Bagaimana denganmu, Raihan? Tanyanya, merasa ingin mengetahui lebih banyak tentang pria yang sedang duduk di depannya. Raihan tersenyum, kemudian dia memandang Siska dengan tatapan yang penuh perhatian. Baik-baik saja, Siska. Aku sedang sibuk dengan proyek baru, tapi aku merasa senang bisa berkunjung ke kampusmu. Siska tersenyum, merasa senang mendengar itu. Dia merasa Raihan tidak hanya seorang teman lama keluarganya, tetapi juga seorang pria yang sukses dan berdedikasi. Itu bagus, Raihan. Semoga berhasil. Raihan mengangguk, kemudian dia mengambil tangan Siska dengan lembut. Aku yakin akan berhasil. Aku hanya ingin sekedar berkata terima kasih kepadamu, Siska. Kau selalu menjadi inspirasi bagi aku. Siska merasa wajahnya memanah sekali lagi. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. Terima kasih, Raihan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Raihan tersenyum, kemudian dia mengangkat kopi yang dia bawa dari kantornya. Tidak apa-apa, Siska. Kita hanya berbicara. Aku tidak memaksakan apa-apa. Siska merasa jantungnya berdebar. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. Dia merasa seperti dia tidak lagi seorang mahasiswa biasa, tetapi lebih dari itu. Ketegangan awal. Sementara mereka duduk bersama, Siska merasa semakin nyaman. Raihan memiliki cara yang unik untuk membuat orang merasa dihargai dan dihormati. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami apa yang dia katakan. Siska merasa seperti dia tidak lagi seorang mahasiswa biasa, tetapi lebih dari itu. Bagaimana denganmu, Raihan? Tanyanya, merasa ingin mengetahui lebih banyak tentang pria yang sedang duduk di depannya. Raihan tersenyum, kemudian dia memandang Siska dengan tatapan yang penuh perhatian. Baik-baik saja, Siska. Aku sedang sibuk dengan proyek baru, tapi aku merasa senang bisa berkunjung ke kampusmu. Siska tersenyum, merasa senang mendengar itu. Dia merasa Raihan tidak hanya seorang teman lama keluarganya, tetapi juga seorang pria yang sukses dan berdedikasi. Itu bagus, Raihan. Semoga berhasil. Raihan mengangguk, kemudian dia mengambil tangan Siska dengan lembut. Aku yakin akan berhasil. Aku hanya ingin sekedar berkata terima kasih kepadamu, Siska. Kau selalu menjadi inspirasi bagi aku. Siska merasa wajahnya memanah sekali lagi. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. Terima kasih, Raihan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Raihan tersenyum, kemudian dia mengangkat kopi yang dia bawa dari kantornya. Tidak apa-apa, Siska. Kita hanya berbicara. Aku tidak memaksakan apa-apa. Siska merasa jantungnya berdebar. Dia merasa tidak percaya dengan kata-kata Raihan, tetapi dia tidak bisa menolak perasaan hangat yang muncul di dada. Dia merasa seperti dia tidak lagi seorang mahasiswa biasa, tetapi lebih dari itu. Siska merasa jantungnya berdebar saat Raihan mulai bercerita tentang pengalamannya di dunia bisnis. Dia terpesona oleh cara Raihan berbicara, dengan percaya diri dan semangat yang menular. Setiap kata yang diucapkan Raihan seolah mengundang Siska untuk lebih mendalami sosoknya. Jadi, bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswi di universitas ini? Tanya Raihan, menatap Siska dengan penuh perhatian. Siska tersenyum, merasa dihargai. Awalnya sulit, tapi aku mulai menikmati prosesnya. Banyak hal yang bisa dipelajari, dan aku merasa beruntung bisa berada di sini. Jawabnya, matanya berbinar. Raihan mengangguk, lalu menambahkan, aku yakin kamu akan mencapai banyak hal. Kamu punya potensi yang luar biasa. Siska merasakan hangatnya pujian itu. Dia tidak terbiasa mendapatkan perhatian seperti ini, terutama dari seseorang yang seberhasil Raihan. Terima kasih, Raihan. Itu berarti banyak bagiku, ujarnya, sedikit tersipu. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai topik, dari hobi hingga impian masa depan. Siska merasa semakin nyaman, dan seiring waktu, ketegangan di antara mereka mulai terasa. Raihan sesekali menyentuh tangan Siska saat menjelaskan sesuatu, dan setiap sentuhan itu membuat Siska merasakan aliran listrik yang menyentuh hatinya. Saat percakapan berlanjut, Siska tidak bisa mengabaikan tatapan Raihan yang penuh arti. Dia merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam di balik setiap senyuman dan tatapan itu. Raihan, apakah kamu pernah merasa terjebak antara dua dunia? Tanya Siska,
tiba-tiba. Raihan terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu. Kadang-kadang, aku merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Tapi aku belajar untuk mengikuti kata hatiku. Bagaimana denganmu? Siska menghela napas, aku merasa seperti itu juga. Terkadang, aku merasa harus memenuhi harapan orang tua dan teman-temanku, tetapi di sisi lain, aku ingin mengejar apa yang benar-benar aku inginkan. Raihan menatap Siska dengan penuh empati. Kamu harus berani mengejar impianmu, Siska. Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidupmu. Siska merasa terinspirasi oleh kata-kata Raihan. Dia melihat ke dalam mata Raihan, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan dan harapan. Raihan, aku, Siska mulai berbicara, tetapi kata-katanya terhenti saat Raihan mendekat, jarak di antara mereka semakin menyusut. Jangan takut untuk berbagi perasaanmu, Raihan berkata lembut, suaranya hampir berbisik. Aku di sini untuk mendengarkan. Siska merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Sebagai gantinya, dia hanya bisa menatap Raihan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Raihan perlahan-lahan mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Siska dengan lembut. Kamu sangat cantik, Siska. Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa beruntungnya aku bisa mengenalmu, katanya, suaranya penuh kejujuran. Siska merasakan aliran hangat di dalam dirinya. Dia tidak pernah merasakan perhatian seperti ini sebelumnya. Raihan, aku, dia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terhenti lagi saat Raihan semakin mendekat. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Raihan mendekatkan wajahnya, dan Siska merasakan napasnya yang hangat. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan seolah lenyap, digantikan oleh keinginan yang mendalam. Bolehkah aku mencium kamu? Raihan bertanya, suaranya lembut dan penuh harap. Siska merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mengangguk perlahan, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Ciuman itu lembut dan penuh rasa, seolah-olah mereka sedang berbagi semua perasaan yang terpendam selama ini. Siska merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya, dan dia tahu bahwa ini adalah momen yang akan selalu diingatnya. Setelah beberapa detik, mereka terpisah, dan Siska menatap Raihan dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan kebahagiaan. Aku tidak pernah mengira kita akan sampai di sini, katanya, suaranya bergetar. Raihan tersenyum, aku juga tidak, tetapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat. Kita tidak perlu terburu-buru, tetapi aku ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama. Siska merasa lega mendengar kata-kata Raihan. Dia tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar, meskipun ada banyak tantangan di depan. Aku ingin itu, Raihan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, ujarnya, penuh semangat. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbincang, berbagi cerita, dan saling mengenal lebih dalam. Setiap tawa dan setiap tatapan penuh arti semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Siska merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang memahami dan menghargainya, sementara Raihan merasa terhubung dengan Siska dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat malam semakin larut, Siska merasa lelah tetapi bahagia. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Ketika Raihan pamit untuk pulang, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Raihan, apakah kamu akan kembali? Tanyanya, sedikit ragu. Selalu, jawab Raihan dengan senyuman yang menawan. Aku akan selalu kembali untukmu. Siska tersenyum, merasakan harapan dan kebahagiaan yang baru. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Saat Raihan pergi, Siska menatap keluar jendela, merasakan hujan yang masih turun, tetapi kali ini, dia merasa hangat di dalam hatinya. Malam itu, Siska tidur dengan senyuman di wajahnya, memikirkan Raihan dan semua kemungkinan yang akan datang. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, bersama Raihan di sisinya. Siska bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dia menatap pemandangan kota yang ramai, mencoba menenangkan pikirannya. Semalam, dia dan Raihan telah berbagi ciuman pertama mereka, sebuah momen yang penuh gairah dan keintiman. Namun, sekarang, dia merasa bingung dan tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat Siska sedang merenung,
Ponselnya berdering. Dia melihat nama Raihan di layar dan merasa jantungnya berdebar. Dengan ragu, dia mengangkat telepon. "Selamat pagi, Siska," sapa Raihan dengan suara lembut. "Apakah kamu sudah bangun?" "Iya, baru saja," jawab Siska, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," kata Raihan. "Aku tahu semalam adalah malam yang penuh emosi, dan aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan." Siska menghela napas. Aku masih bingung, Raihan. Aku senang dengan apa yang terjadi semalam, tapi aku juga takut. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan aku tidak tahu apakah hubungan ini akan berhasil. Raihan terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku mengerti kekhawatiranmu, Siska. Aku tahu ada perbedaan antara kita, tapi aku percaya bahwa perasaan kita adalah hal yang nyata. Aku tidak peduli dengan status sosial atau apapun yang memisahkan kita. Aku hanya peduli padamu." Siska merasa terharu mendengar kata-kata Raihan. Dia tahu bahwa Raihan tulus, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan keraguannya. "Aku ingin percaya padamu, Raihan, tapi aku takut terluka." "Aku tidak ingin ini menjadi kesalahan," ujarnya, suaranya bergetar. "Aku tidak akan pernah menyakitimu, Siska," janji Raihan. "Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Aku ingin kita mencoba, dan aku yakin kita bisa mengatasi semua rintangan bersama." Siska terdiam, mempertimbangkan kata-kata Raihan. Dia tahu bahwa dia memiliki perasaan yang kuat terhadap Raihan, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bersamanya. Akhirnya, dia mengambil keputusan. "Baiklah, Raihan," kata Siska. "Aku akan mencoba. Aku akan memberikan kesempatan pada hubungan ini." Raihan berseru senang. "Sungguh? Aku sangat senang mendengarnya, Siska. Aku janji tidak akan mengecewakanmu." "Aku percaya padamu," jawab Siska, merasa lega dan bahagia. Setelah percakapan itu, Siska merasa lebih tenang dan yakin. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membutuhkan kerja keras dan kompromi, tetapi dia siap untuk menghadapinya bersama Raihan. Beberapa hari kemudian, Raihan mengajak Siska untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Siska merasa sedikit gugup, karena dia tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Namun, Raihan membuatnya merasa nyaman dengan sikapnya yang santai dan perhatian. "Jangan khawatir, Siska," kata Raihan, melihat kegugupan Siska. "Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu." Siska tersenyum, merasa lebih rileks. Mereka menikmati makan malam yang lezat, sambil bercerita dan tertawa. Siska merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan menghargainya. Setelah makan malam, Raihan mengajak Siska berjalan-jalan di taman kota. Mereka bergandengan tangan, menikmati suasana malam yang tenang dan romantis. Siska merasa bahagia dan damai, seolah-olah semua masalahnya telah hilang. "Aku sangat senang bisa bersamamu, Siska," kata Raihan, berhenti sejenak untuk menatap Siska. "Kamu telah membawa banyak kebahagiaan dalam hidupku." Siska tersenyum, "Aku juga senang bersamamu, Raihan. Kamu telah membuatku merasa istimewa." Raihan mendekat dan mencium Siska dengan lembut. Ciuman itu penuh cinta dan harapan, seolah-olah mereka sedang merayakan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Saat mereka berciuman, Siska merasa yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia tahu bahwa hubungan ini akan memiliki tantangan, tetapi dia percaya bahwa cinta mereka akan mampu mengatasi segalanya. Cerita ini diakhiri dengan Siska dan Raihan yang saling berjanji untuk saling mendukung dan mencintai, apapun yang terjadi. Mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak pasti, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama, dengan harapan dan cinta di hati mereka.